A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang interaksi keruangan dan waktu. Di sini, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu 1. Arifah Nur Hidayah, 2. Siti Nurlita, 3. Faris Tegar Pangestu, 4. Radit Ardiansyah, 5. Wahyu Pratama, dan 6. Yudhistira Irawan. 1. Interaksi keruangan dan waktu. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Perbedaan karakteristik keruangan antar wilayah mengakibatkan interaksi yang saling membutuhkan. A. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah antara lain 1. Kandungan unsur hara lapisan tanah. Dalam lapisan tanah terdapat karakteristik yang berbeda. Contohnya, yang pertama adalah wilayah lereng pegunungan vulkanik. Umumnya mengandung unsur hara yang tinggi karena disebabkan oleh abu vulkanik. Dan yang kedua adalah wilayah dataran rendah dengan hamparan padang rumput, cocok dijadikan kegiatan peternakan. Contohnya, domba dan kambing. 2. Kandungan mineral. Terdapat struktur yang berbeda di setiap kandungan mineral. Contohnya yaitu A. Jayapura. Jayapura adalah penghasil logam, tembaga, dan emas terbesar di Indonesia. B. Kalimantan. Tanah gambut di Kalimantan mengandung unsur-unsur karbon seperti batu bara, intan, dan permata. 3. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah laut. Laut merupakan komoditas pangan berupa ikan hingga hewan laut lainnya. Dan yang kedua adalah daratan. Daratan sebagai komoditas pangan dari sayur-sayuran, buah, dan hewan ternak. Dan yang keempat adalah lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer yang memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca. 2. Syarat interaksi keruangan. Interaksi keruangan dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Dan yang pertama adalah complementary, yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Yang kedua, intervening opportunity, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Contohnya, wilayah A biasa membeli ikan ke wilayah B, tetapi diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C lebih dekat jaraknya dari wilayah A, sehingga ongkos transportasi lebih murah. Dan yang terakhir adalah transferability. Transferability adalah jarak yang dekat. Biasanya transport yang murah atau akses yang lebih murah ke wilayah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi transferability adalah 1. Infrastruktur transportasi yang meliputi keberadaan fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan bandara pada suatu wilayah. Dan yang kedua adalah infrastruktur jaringan komunikasi yang seolah mendekatkan jarak dan waktu. Karena segala kejadian yang terjadi di belahan bumi dapat diketahui dalam waktu yang real time. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah kita dapat mengetahui apa itu interaksi keruangan dan waktu, dan mengetahui bagaimana cara kerjanya serta syarat-syarat interaksi keruangan.